Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club bareng gue Arda. Episode kali ini kita akan lakukan request dari teman-teman, yaitu ngetes kecepatan motor-motor dual shaft atau motor-motor dari seri Pro. Nah, kalau sebelumnya kita udah pernah ngetes motor-motor terlarang dan fokusnya adalah ngebandingin kecepatan motor yang di-ban atau dilarang dari perlombaan dengan kecepatan motor yang bisa dibilang resmi lah ya, bisa dibilang boleh dipakai di perlombaan. Sekarang fokusnya kita untuk melihat seberapa performa dan juga karakter sebuah motor, supaya teman-teman yang mau membeli salah satu dari motor yang akan kita tes bisa dapat gambaran atau ekspektasi dari kecepatan dan juga karakter motor yang akan kita tes berikut ini. Selain itu, dengan mengetahui atau bisa dapat gambaran dari sebuah motor, gue berharap teman-teman juga bisa setting mobil lebih presisi lagi. Tes kecepatan kali ini seperti biasa, gue akan menggunakan speed checker. Dan beberapa motor yang akan kita tes adalah motor standar. Seperti biasa untuk patokan dari kecepatan awal, lalu berikutnya ada light dash, dan tentu saja max dash dan juga hyper dash. Dan satu bonus tambahan, karena hyper dash menurut gue motor yang paling diminatin sama teman-teman, jadi gue juga akan ngebandingin hyper dash dual shaft dengan hyper dash 3 single shaft. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan mulai. Sebelumnya gue mau ngingetin untuk like dan juga subscribe channel ini karena dukungan dari kalian sangat-sangat berharga. Yap, semua motor udah kita coba dan teman-teman tadi udah lihat hasilnya gimana. Buat gue konklusinya sih cukup jelas ya. Jadi kalau kalian lagi mempersiapkan mobil untuk track kebut yang banyak area lurusnya atau section lurusnya, gue sarankan untuk menggunakan max dash karena putaran motornya paling tinggi dan otomatis top speednya juga paling tinggi.
Kalau kalian lagi mempersiapkan mobil untuk track technical yang banyak rintangan seperti loncatan dan juga tanjakan, gue menyarankan untuk menggunakan Hyperdash. Karena Hyperdash secara speed lebih rendah sedikit dan itu mengurangi resiko kelontang sebetulnya. Di sisi lain, Hyperdash itu memiliki torsi yang lebih tinggi daripada Magdash. Tapi kalau dalam kasus Hyperdash tetap terlalu kencang, mobil kalian course out terus, jadi ya otomatis gue menyarankan untuk menggunakan Lightdash terlebih dahulu. Untuk motor atau mesin Hyperdash, tadi kita juga udah sempat nyobain versi single shaft-nya. Dan kalau teman-teman ingat, yang single shaft sedikit lebih pelan dibandingkan versi dual shaft-nya. Hal ini terjadi bukan karena motornya, tapi lebih ke arah konstruksi dari transmisi sasis yang digunakan. Kalau kalian lihat, di sini ada sasis MA dan juga sasis VZ. Kita bisa lihat bahwa transmisi dari sasis MA ataupun sasis motor tengah lebih efisien ataupun bisa dibilang lebih efektif daripada sasis-sasis yang menggunakan motor single shaft seperti VZ, PS, Super One, Super 2, dan masih banyak lagi. Dengan transmisi yang lebih efisien di sasis motor tengah, power loss yang terjadi lebih minim dibandingkan motor yang dengan sasis yang menggunakan motor single shaft. Tapi sebetulnya hal ini tidak mutlak atau tidak pasti karena ada beberapa hal juga yang mempengaruhi speed sebuah motor, seperti kondisi motornya sendiri pada saat baru, lalu berikutnya kualitas dari break-in sebuah motor, dan terakhir adalah kondisi baterai. Jadi bisa aja mobil yang menggunakan konfigurasi single shaft lebih kencang daripada mobil dual shaft. Sebagai penutup, gue mau mengingatkan bahwa bermain Tamiya Mini 4WD bukan soal kencang-kencangan doang. Kita juga harus punya strategi dalam setting sebuah mobil untuk menyelesaikan semua rintangan yang ada di track, supaya kita bisa menang dalam satu perlombaan atau ya kita menang lawan teman-teman kita sendiri lah ya. Well, gua rasa cukup sekian untuk episode kali ini. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga terhibur, semoga videonya juga bermanfaat. Dan sekarang gua pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.